Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zanabara dan rekan saya Muhammad Sandi Pratama ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari proses bisnis pembelian alat elektronik di counter. Untuk ERD dan relasionalnya akan langsung dijelaskan oleh Sandi. Silakan. Oke, untuk ERD-nya kami membuat 4 entitas di sini, yaitu yang pertama counter, yang kedua karyawan, barang, dan pelanggan. Dan atributnya untuk counter, kode counter sebagai primary key-nya, nama counter, dan alamat counter. Dan di tabel karyawan itu ada ID karyawan sebagai primary-nya. Dan di bawahnya ada nama karyawan, jabatan karyawan, sama alamat karyawan. Dan di barang, ada kode barang sebagai primary-nya, dan di bawahnya ada nama barang, harga barang, stok barang, satuan barang, dan warna barang. Dan untuk di pelanggan, itu ada ID pelanggan sebagai primary-nya, nama pelanggan di bawahnya, dan alamat pelanggan, nomor HP. Oke, sekarang saya akan menjelaskan relasinya. Yang pertama, relasi counter dan karyawan. Setiap counter pasti memiliki satu atau lebih karyawan, dan setiap karyawan pasti bekerja di satu counter. Kemudian relasi karyawan dengan barang. Setiap karyawan mungkin saja mengurusi satu atau lebih barang, dan setiap barang pasti diurusi satu atau lebih karyawan. Dan yang terakhir yaitu relasi barang dan pelanggan. Setiap barang pasti dibeli oleh satu atau banyak pelanggan. Dan setiap pelanggan pasti membeli satu atau lebih barang. Oke, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya saya kembalikan ke Bara. Oke, terima kasih Sandi. Selanjutnya saya akan menjelaskan sahabat saya screen dulu ya. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan beberapa tentang database. Yang pertama, mungkin kalau dari awal pasti pasti buat lalu menggunakannya. Di sini kami membuat 4 tabel, yaitu tabel karyawan, tabel pelanggan, tabel barang, dan tabel penjualan. Di sini ada tabel karyawan, isinya ID karyawan, nama karyawan, alamat, dan jabatan. Yang pelanggan, ID pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, dan nomor HP. Barang, kode barang, nama barang, harga barang, stok barang, satuan barang, warna barang. Lalu tabel penjualan, kode penjualan, jumlah beli. Ya, jumlah beli, tanggal, kode barang, ID pelanggan, dan ID karyawan. Di sini ada foreign key-nya, yaitu dari kode barang ke kode barang yang berada di tabel barang. Selanjutnya ada ID pelanggan dan ID karyawan. Setelah itu, ini ada beberapa isi dari tabelnya. Itu bisa dibuka dari sini. Ada tabel karyawan, lalu tabel pelanggan, lalu tabel barang, dan terakhir tabel penjualan. Setelah itu, saya akan mencontohkan sedikit dari select dan join. Yang pertama, mungkin ini ada select from tabel barang. Ini akan menampilkan semua dari tabel barang itu. Lalu ada yang kedua, ada beberapa dari select dari beberapa kolom. Ada tabel barang dari kode barang dari tabel barang dan lainnya. Di sini saya mengambil dari tabel barang, pelanggan, karyawan, dan penjualan. Kalau kita running seperti ini hasilnya. Gabungan beberapa kolom dari tabel-tabel yang ada. Selanjutnya ada select from tabel barang, di mana harga barangnya itu di atas 200.000. Contohnya seperti ini.
Jadi harga barang yang di sini semuanya di atas 200.000. Lalu di sini ada juga order by ascending. Ascending itu artinya berurutan dari atas ke bawah. Jadi stok barang itu dari yang terkecil hingga yang terbanyak. Di sini ada join. Ini di sini join menggunakan where. Itu di sini ada tabel penjualan kode barang sama dengan tabel barang kode barang. Di sini juga ada ID pelanggan dari tabel penjualan dan ID pelanggan dari tabel pelanggan. Jika di running akan seperti ini. Selanjutnya join menggunakan inner join. Di sini ada syaratnya itu di mana nama barang itu ada yang berhuruf O. Jika di running akan seperti ini. Nah, di sini nama barangnya ada huruf O-nya semua. Jika kalau ininya dia hapus, akan jadi seperti ini. Nah, ini akan lebih banyak. Kalau tadi, kalau ditambah ada huruf O-nya, akan lebih sedikit. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Selanjutnya ada contoh skema desainernya. Ini ada tabel penjualan, tabel pelanggan, tabel karyawan, dan tabel barang. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan dan kami sampaikan. Mungkin banyak yang masih kurang dari penjelasan atau mungkin isinya. Kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.